wabarakatuh. Saya Bayu Andrea, kelas SI20B, akan mempresentasikan skema komputer beroperasi. Secara definisi, komputer diterjemahkan sebagai sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data input, mengolah data proses, dan memberikan informasi atau output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Jadi, cara kerja skema komputer dapat digambarkan sebagai berikut. Input yaitu media atau perangkat keras dari komputer yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam proses. Media ini seperti keyboard, mouse, joystick, dan lain-lain. Proses yaitu perangkat utama komputer yang mengelola seluruh aktivitas atau memproses data dari input yang nantinya akan dikeluarkan ke sistem output komputer itu sendiri. Proses terdiri dari dua bagian. Prosesor terdiri dari dua bagian utama, yaitu control unit atau CPU merupakan komponen utama prosesor yang mengontrol semua perangkat yang terpasang pada komputer, mulai dari input device sampai output device. Ada arithmetic logic unit atau ALU merupakan bagian dari prosesor yang khusus mengelola data aritmatika, misalnya menambah, mengurang, dan lain-lain, serta data logika atau perbandingan. Media untuk proses yang sudah menjadi sistem yang utuh yaitu bisa kita kenal dengan mainboard atau yang sering disebut dengan motherboard, di mana di dalam mainboard ini sudah termasuk di dalamnya yaitu CPU, Central Processing Unit. Biasanya orang menyebut CPU itu adalah sudah satu dalam kemasan beserta casingnya yang berbentuk kotak yang lengkap di dalamnya. Sebenarnya dari semua proses data itu terletak pada inti yang bernama yaitu prosesor. Prosesor merupakan komponen elektronika yang sudah terprogram dengan rangkaian-rangkaian logika di dalamnya. Contoh prosesor misalnya Pentium 1 sampai dengan Pentium 4, dan yang lebih populer sekarang ini Pentium Core 2 Duo atau Dual Core beserta generasi setelahnya seperti Core i3, i5, atau i7 yang akan terus berkembang ke depannya. Setelah data diproses, maka data akan disimpan ke dalam memori. Memori adalah media penyimpanan data pada komputer. Memori terbagi atas dua macam, yaitu read-only memory atau ROM, yaitu memori yang hanya bisa dibaca saja, tidak dapat dirubah dan dihapus, dan sudah diisi oleh pabrik pembuat komputernya. Isi ROM diperlukan pada saat komputer dihidupkan. Perintah yang ada pada ROM sebagian akan dipindahkan ke RAM. Perintah yang ada di ROM antara lain adalah perintah yang membaca sistem operasi dari disk, perintah untuk mengecek semua peralatan yang ada di unit sistem, dan perintah untuk menampilkan pesan di layar. Isi ROM tidak akan hilang meskipun tidak ada aliran listrik. Random Access Memory atau RAM. RAM adalah memori yang dapat diakses secara random. RAM berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah sementara waktu. Jika komputer kita matikan, maka seluruh data yang tersimpan dalam RAM akan hilang. Tujuan dari RAM adalah mempercepat proses data pada komputer agar data yang kita buat tidak hilang pada saat komputer dimatikan. Maka diperlukan media penyimpanan eksternal seperti disket, hard disk, flash disk, dan lain-lain. Yang terakhir, output yaitu perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan keluaran atau media keluaran, di mana media ini adalah untuk menampilkan hasil data dari proses tersebut, apakah itu ke hard copy atau ke soft copy, atau hanya berupa suara.
media output berupa printer, speaker, monitor, dan lainnya. Dari penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa prinsip kerja komputer tersebut diawali dengan memasukkan data dari perangkat input, lalu data tersebut diolah sedemikian rupa oleh CPU sesuai yang kita inginkan, dan data yang telah diolah tadi disimpan dalam memori komputer atau disk. Data yang dapat kita lihat hasilnya melalui perangkat keluaran. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.